Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Paralel 2 Ekonomi Produksi yang akan mempresentasikan hasil analisis efisiensi produksi padi dengan pengaruh luas lahan dan penggunaan benih di Bogor, Jawa Barat. Sebelum itu, di sini dengan saya Gresel Sianesi ditemani oleh rekan saya Diva Aulia, Fatima Tantawi, Grace Alfonsia Siombing. Oke, latar belakang dari penelitian ini adalah Indonesia sebagai negara agraris penghasil komoditas padi. Indonesia bergantung pada sektor pertanian yang berperan dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia pangan, penyerapan tenaga kerja, sumber bahan baku industri, dan penyumbangan PDB. Masyarakat Indonesia bergantung pada beras, di mana makanan pokok utama masyarakat Indonesia sendiri adalah nasi. Tingkat konsumsi nasi tergolong tinggi, yaitu 60% dibandingkan dengan pangan hewani, sayuran, dan buah serta kacang-kacangan. Namun, penurunan hasil produksi padi terus terjadi. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2023 hingga 2024 terjadi penurunan sebesar 1,55% dari 31 juta ton ke 30 juta ton. Maka dari itu kami merumuskan sebuah masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik sosial ekonomi petani dan kondisi usaha tani padi yang meliputi umur, tingkat pendidikan, pengalaman bertani, luas lahan, penggunaan benih, serta tingkat produksi padi. Yang kedua, bagaimana tingkat penerimaan, biaya, dan pendapatan usaha tani padi yang diperoleh petani. Ketiga, bagaimana pengaruh faktor produksi luas lahan dan benih terhadap produksi usaha tani padi. Yang keempat, bagaimana tingkat efisiensi ekonomi penggunaan faktor produksi luas lahan dan benih pada usaha tani padi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik sosial ekonomi petani dan kondisi usaha tani padi yang meliputi umur, tingkat pendidikan, pengalaman bertani, luas lahan, penggunaan benih, serta tingkat produksi padi. Yang kedua, untuk menganalisis tingkat penerimaan, biaya, dan pendapatan usaha tani padi. Yang ketiga, menganalisis pengaruh faktor produksi luas lahan dan benih terhadap produksi usaha tani padi. Dan yang terakhir, untuk menganalisis tingkat efisiensi ekonomi penggunaan faktor produksi luas lahan dan benih pada usaha tani padi. Pada Pada penelitian penelitian, ini, lokasi lokasi penelitian penelitian dipilih dipilih secara secara purposif purposif dengan dengan pertimbangan pertimbangan bahwa bahwa wilayah wilayah Bogor, Bogor, Jawa Jawa Barat Barat merupakan salah merupakan satu salah satu daerah yang daerah yang memiliki memiliki aktivitas aktivitas usaha tani padi yang cukup berkembang dan relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai April tahun 2026. Selanjutnya, jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada responden dengan pendekatan cross-section, yaitu pengambilan data dilakukan pada satu periode waktu tertentu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti jurnal ilmiah, internet, literatur yang relevan, serta data Badan Pusat Statistik sebagai bahan penunjang dalam penelitian. Metode pengambilan data kami memilih responden sesuai kriteria yaitu memiliki usaha tani padi di daerah Bogor, Jawa Barat dengan 40 petani yang kami wawancara. Dan selanjutnya ada metode analisis data yang kami gunakan yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda dengan model fungsi produksinya menggunakan Cobb-Douglas yaitu len Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 len X1 tambah beta 2 len X2 dan V dikurang U. Nah, variabel yang kami gunakan ada Y dengan pengertian variabel dependent produksi padi dalam kilogram, lalu X2 yaitu variabel independen luas lahan dalam hektar, X1 variabel independen luas lahan per hektar, X2 ada variabel independen penggunaan benih dalam kilogram. Ada hasil pembahasan yaitu karakteristik responden petani. Rentang usia petani yang kami wawancara ada 30-40 tahun, lalu jumlah tanggungannya 5-7 orang dalam satu keluarga. Pendidikan terakhir rata-rata ada di sekolah menengah atas dengan pengalaman bertani 8-10 tahun. Nah, berikut ini ada data produksi usaha tani padi yang kami gunakan untuk diteliti.
Selanjutnya ada pengujian model untuk produktivitas padi. Uji yang kami gunakan ada 3, yaitu uji ekonomi, uji statistik, dan uji ekonometrika. Untuk uji ekonometrika sendiri, yang pertama kami menggunakan uji normalitas atau Kolmogorov-Smirnov. Dengan data yang seperti ini, asim signifikan lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan sampel dengan distribusi baku atau data sampel terdistribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Dengan data seperti ini, untuk nilai toleransi kurang dari 1 dan nilai VIV kurang dari 10, berarti model regresi terbebas dari asumsi multikolinearitas yang sangat kuat. Selanjutnya ada uji heteros variabel X1 berada pada nilai 0,07 yang berarti lebih kecil dari 5%. Maka terdapat indikasi ada pengaruh X terhadap nilai absolut residual. Lalu ada uji heteroskedastisitas dengan uji White. Dengan hasil seperti ini, karena nilai N dikali R pangkat 2 lebih kecil dari C square, maka tidak bisa menolak H0, berarti asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Lalu selanjutnya ada uji statistik dengan regresi linear berganda diperoleh bahwa nilai koefisien R square menunjukkan bahwa nilai koefisien terminasi R kuadrat sebesar 0,1322 menunjukkan bahwa sebesar 13,22% variasi pada variabel dependennya dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, yaitu len luas lahan dan len benih. Sementara itu 86,78% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Lalu untuk uji F atau uji keseluruhan model berdasarkan hasil uji simultan atau uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 2,819 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0725. Karena nilai signifikansi lebih besar dari taraf nyata 5%, maka secara simultan variabel len luas lahan dan len benih tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Lalu uji T atau uji variabel secara parsial. Karena nilai T hitung variabel luas lahan dan benih lebih kecil daripada T tabel, maka H0 gagal ditolak. Artinya, variabel luas lahan dan benih secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi pada taraf nyata 5%. Selanjutnya ada hasil pembahasan yaitu uji statistik di mana kami mendapatkan len Y sama dengan 6,173 ditambah 0,372 len X1 ditambah 0,514 len X2. Variabel independen yang pertama, X1-nya yaitu luas lahan per hektar. Interpretasinya, setiap penambahan luas lahan sebesar 1%, maka produksi padi akan meningkat sebesar 0,372% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau ceteris paribus. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan luas lahan masih berada pada daerah rasional produksi atau daerah 2, yaitu daerah di mana penambahan input masih dapat meningkatkan produksi walaupun tambahan output yang dihasilkan semakin menurun. Kemudian ada variabel independen yang kedua atau X2 di mana kami menggunakan penggunaan benih dalam kilogram. Interpretasinya, setiap penambahan penggunaan benih sebesar 1%, maka produksi padi akan meningkat sebesar 0,514% dengan asumsi variabel lain tetap atau ceteris paribus. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan benih pada daerah rasional produksi yaitu daerah 2 di mana penambahan penggunaan benih masih mampu meningkatkan hasil produksi. Selanjutnya ada analisis pendapatan. Untuk biaya tunai, jumlah benih yang dipakai yaitu 493.500 per hektar. Pupuk anorganiknya 3.357.904,2 per hektar. Pestisidanya 142.207,5 per hektar. Sewa lahan 6 juta per hektar. TKLK atau tenaga kerja luar keluarga 362.000 per hektar. Kemudian ada biaya non tunai. Di sini yang kami pakai adalah biaya penyusutan alat sebesar 1.166.699,405 per hektar. Penerimaan dari pendapatan usaha tani sebesar 102.454
102.454.165,6 per hektar. Biaya totalnya 8.022.199,20 per hektar. Rasio kosnya atas biaya total itu sebesar 12,8, di mana besar dari 1 akan memberikan keuntungan secara ekonomi bagi petani. Interpretasinya, setiap Rp1 biaya tunai yang dikeluarkan, usaha tani akan memperoleh penerimaan sebesar Rp12,8. Kemudian ada rasio kos atas biaya tunai sebesar 14,945, di mana ini juga besar dari 1, maka memberikan keuntungan secara ekonomi bagi petani. Interpretasinya, setiap Rp1 biaya tunai yang dikeluarkan, usaha tani akan memperoleh penerimaan sebesar Rp14,945. Selanjutnya ada efisiensi ekonomi dimulai dari luas lahan per hektar. Nilai rasio NPM ber-BKM sebesar 3,238, besar dari 1, menunjukkan bahwa penggunaan input belum efisien karena biaya korbanan marginal lebih besar dibandingkan nilai produk marginal. Dengan demikian, penggunaan input perlu ditambah untuk mencapai efisiensi ekonomi. Kemudian ada penggunaan input optimal. Berdasarkan hasil perhitungan, penggunaan input luas lahan atau X1 berada pada daerah rasional produksi, yaitu daerah 2. Dengan nilai input optimal sebesar 6,351 hektar, yang menunjukkan bahwa penambahan luas lahan masih dapat meningkatkan produksi padi, meskipun tambahan hasil produksinya semakin menurun. Kemudian ada penggunaan benih dalam kilogram. Efisiensi ekonominya, yaitu nilai rasio NPM ber-BKM 4,271 besar dari 1, menunjukkan bahwa penggunaan input belum efisien karena biaya korbanan marginal lebih besar dibandingkan nilai produk marginal. Dengan demikian, penggunaan input perlu ditambah untuk mencapai efisiensi ekonomi. Penggunaan input optimalnya, berdasarkan hasil perhitungan penggunaan input benih atau X2, berada pada daerah rasional produksi daerah 2, dengan nilai input optimal sebesar 105,377 kg, yang menunjukkan bahwa penggunaan benih masih belum optimal, sehingga penambahannya masih berpotensi meningkatkan produksi padi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa usaha tani padi yang kami gunakan pada penelitian ini berskala kecil hingga menengah karena memiliki luas lahan 1 hingga 6 hektar. Faktor produksinya yang berpengaruh positif meningkatkan produksi padi adalah luas lahan dan penggunaan benih. Dari hasil analisis efisiensi menunjukkan bahwa faktor produksi luas lahan dan penggunaan bibit belum efisien karena nilai MPM per BKM-nya masih bernilai lebih dari 1. Oleh karena itu, para petani disarankan untuk mencapai optimum diperlukan penambahan input produksi. Lalu biaya total yang digunakan untuk usaha tani sebesar 8.022.199,4 hektar per musim. Dengan rasio cost-nya itu lebih dari 1, maka usaha taninya menguntungkan atau profitable. Saran dari kami yaitu untuk mencapai efisiensi produksi, input luas lahan, dan penggunaan benih perlu ditambahkan. Rekomendasi penggunaan input optimal perlu dipertimbangkan dengan tambahan literatur dan disesuaikan dengan karakteristik usaha tani. Berdasarkan penelitian dari Rohman, Dinar, dan Ulfah pada 2024, pertumbuhan padi dipengaruhi oleh jarak tanam dengan jarak 25 cm kali 25 cm akan memiliki hasil yang lebih baik. Maka petani kami rekomendasikan untuk menggunakan hasil penelitian dengan jarak tanam 25 kali 25 cm. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Daftar pustaka yang kami gunakan untuk penelitian ini dapat dilihat pada barcode berikut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.